Pak. Yuk deh. Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 22 Februari 2022, saya berada di lahan bawang merah blok 3 yang saat ini berusia 20 HST atau 20 hari setelah tanam. Di lahan ini tadi sore saya melakukan matun dan petan. Matun adalah kegiatan membersihkan gulma dalam bahasa Jawa, dan petan adalah mencari kutu rambut sebetulnya, tetapi juga bisa dipakai untuk menyebut mencari ulat pada daun bawang merah. Kegiatan ini saya lakukan sore karena sengatan matahari cenderung tidak terlalu panas, dan paginya tadi hujan. Setelah hujan disprei oleh kolega tani, Kang Daroh namanya. Nah, saya sorenya memantau hasilnya seperti ini, ulatnya pada daun bawang merah. Ternyata saya kebobolan, artinya saya tidak mengantisipasi upaya membunuh atau menonaktifkan telur klaper pada daun bawang merah memakai insektisida berbahan aktif metomil. Akibatnya telur menetas dan sudah terlanjur masuk di dalam daun bawang merah. Itu sulitnya minta ampun. Insektisida kelas mahal sekalipun belum tentu bisa manjur, sebut saja Viego oleh Bayer, kemudian Endur, ada lagi Oblivion, ada lagi Presa, dan entah berapa banyak lagi insektisida mahal yang pernah saya coba dan ternyata tidak mempan, meskipun saya merasa sudah tepat aplikasi, tepat waktu, dan tepat dosis. Maka saya putuskan terus-menerus memakai insektisida tertentu yang sebetulnya sudah sering saya sebutkan, tapi kalau ada yang bertanya saya juga akan menjawab. Matun atau pembersihan gulma ini perlu dilakukan pada usia 20 HST seperti ini karena gulma belum tinggi dan masih mudah dicabut sampai akarnya, maksud saya. Jadi biasanya saya memasukkan jari sampai beberapa ruas begitu ke dalam tanah dan mencari-cari akarnya atau empolnya atau umbinya, khususnya untuk rumput teki atau suket teki. Dan hasilnya terkumpul sedikit demi sedikit. Ini saya lakukan biasanya tiap sore kalau tidak hujan. Seperti ini dalam satu bedeng hasilnya tidak banyak memang, tetapi kalau dibiarkan seminggu lagi ini akan tumbuh lebih panjang dan mungkin merajalela. Dan ini terpantau ada yang boler atau terkenal layu fusarium. Khusus di bedengan ini adalah yang paling parah terdampak oleh herbisida kontak dan pratumbuh. Herbisida itu yang saya pakai adalah Golprol dan Ziram. Dan sekarang terpantau sudah mulai pulih meskipun tidak bisa senormal dengan tanaman di bedengan lain. Selain matun dan petan, saya juga telaten merapikan tepi bedengan atau pipinya bedengan yang tergerus oleh air hujan, kemudian mengakibatkan akar bawang merah terlihat sehingga mengganggu pertumbuhan. Itu saya uruk kembali memakai tanah. Ya, ini adalah salah satu ikhtiar dan mungkin dalam waktu 1-2 hari saya coba panggil tim perempuan untuk berburu gulma
setidaknya perlu 2 orang supaya ketika mencabut gumula itu bisa berhadapan-hadapan dan saling jagongan atau ngobrol, sehingga pekerjaan tidak terasa berat. Kemudian ini adalah penampakan tanaman padi di sebelah selatan lahan saya yang dulu terdampak juga oleh herbisida Gold terutama. Saat itu kondisinya benar-benar memprihatinkan dan sampai saat ini sekitar 18 hari kemudian terlihat mulai pulih, pucuk yang coklat atau terbakar itu juga mulai sedikit, tumbuh tunas yang terus menjulang, itu artinya adalah tanda-tanda baik dan saya yakin akan pulih. Begitu juga tanaman padi di sebelah timur lahan yang terdampak oleh herbisida saya juga mulai pulih. Kita akan melihatnya sambil berjalan menyusuri pematang di sisi timur. Kita sedang berjalan menuju utara dan terlihat bagian tanah bedengan memutih, padahal pagi tadi ada hujan. Jadi sejak sebelum subuh hingga setelah subuh itu hujan, tapi tidak deras, tapi cukup lumayan karena sebelumnya di daerah kami tidak turun hujan selama 4 hari terakhir. Saya semula hari ini akan melakukan irigasi tapi terbantu oleh air hujan dan itu patut diucapkan segala puji bagi Tuhan. Inilah kondisi tanaman padi tetangga di sisi timur lahan, terpantau sudah pulih, tinggal sedikit sekali yang terganggu daunnya. Dan saya yakin betul ini juga akan pulih total. Semoga petani tetangga lahan mendapatkan panen yang maksimal, dapat digunakan sebagai cadangan bahan pangan selama berbulan-bulan ke depan. Begitulah cara kaum tani untuk menekan pengeluaran sehari-hari supaya tidak belanja atau nempur. Nempur itu artinya belanja beras di toko sebelah, kira-kira begitu. Baik, terima kasih kawan-kawan tani yang sudah melihat video ini sampai akhir. Ada kekurangannya mohon ampun. Matur sembah nuwun. Salam.